Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini teman-teman kembali lagi belajar dengan Bu Putri dengan materi menentukan panjang dengan satuan baku. Nah, sebelum Bu Putri masuk ke materi hari ini, Bu Putri mau menyampaikan beberapa kesepakatan dulu nih teman-teman. Nah, karena rekaman ini adalah hasil rekaman Zoom tadi pagi, tanggal 15 Januari tahun 2020, hari Selasa, Bu Putri mau menyampaikan beberapa kesepakatan dulu ya teman-teman. Yang pertama, pastikan mikrofonnya teman-teman dalam keadaan off atau keadaan mati saat Bu Putri menyampaikan materi. Nah, untuk kesepakatan yang kedua, pastikan kameranya teman-teman dalam keadaan menyala ya, agar Bapak dan Ibu gurunya bisa melihat kegiatannya teman-teman. Kemudian, untuk kesepakatan yang ketiga, teman-teman silakan duduk tertib dan fokus mendengarkan penjelasan materi hari ini agar materi yang Bu Putri sampaikan bisa teman-teman terima dengan baik. Nah, untuk kesepakatan yang keempat, teman-teman boleh siapkan alat tulis seperti buku, pensil, dan penghapus secara mandiri. Nah, untuk kesepakatan yang terakhir nih teman-teman, Bu Putri harap selalu menggunakan bahasa yang santun saat memberikan pendapat. Nah, seperti pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya berbicara yang baiklah kepada manusia. Oke teman-teman, itu kesepakatan hari ini. Selanjutnya Bu Putri mau masuk ke materi. Nah, teman-teman, di pekan sebelumnya saat teman-teman mengikuti pembelajaran secara tatap muka, teman-teman kan sudah belajar terkait materi, aturan dan tata tertib serta penggunaan huruf kapital. Nah, teman-teman, ternyata di kondisi yang seperti ini ada juga loh aturan yang harus kita terapkan. Nah, salah satu aturan atau protokol kesehatan yang harus kita terapkan saat ini adalah salah satunya menjaga jarak. Selain menjaga jarak, ada juga beberapa protokol kesehatan yang harus kita terapkan seperti menggunakan masker dan mencuci tangan. Di sini Bu Putri mengambil contohnya menjaga jarak dengan orang lain. Nah, teman-teman tahu berapa jarak yang tepat yang harus kita jaga antara kita dengan orang lain? Oke, barakallah tepat sekali teman-teman. Jarak yang harus kita jaga antara kita dengan orang lain adalah sekitar 1 meter sampai 2 meter teman-teman. Nah, teman-teman, mengapa ya harus menjaga jarak sekitar 1 meter? Kenapa kita harus menjaga jarak sekitar 1 meter? Agar antara kita dengan orang lain tidak berinteraksi secara langsung, teman-teman. Nah, di sini Bu Putri ada contoh, teman-teman. Bu Putri menggunakan nama Nurin dan Kaila. Nah, di sini jarak antara Nurin dan Kaila adalah 1 meter. Teman-teman tahu tidak? 1 meter itu kira-kira jaraknya dari mana ke mana ya teman-teman? Nah, supaya teman-teman mempermudah teman-teman memperkirakan jarak 1 meter, teman-teman boleh merentangkan kedua tangan teman-teman. Nah, setelah teman-teman merentangkan kedua tangan teman-teman, nah itu kurang lebih jaraknya 1 meter teman-teman. Tetapi jaraknya pengukurannya itu tidak baku teman-teman. Jadi ketika Bu Putri merentangkan tangan dan teman-teman merentangkan tangan, pasti ukurannya lebih panjang ketika Bu Putri yang merentangkan tangan. Nah, untuk itu kita sebut dia satu depa ya teman-teman. Jadi satu depa itu ketika kita merentangkan kedua tangan. Nah, satu depa itu satuannya tidak baku teman-teman, karena hasil pengukurannya itu pasti berbeda. Sedangkan satuan bakunya adalah 1 meter. Nah, seperti di slide yang pertama tadi teman-teman, hasil pengukuran panjang dengan satuan tidak baku sudah pasti hasilnya berbeda. Sedangkan hasil pengukuran panjang dengan satuan baku sudah pasti hasilnya sama. Nah, untuk contoh satuan tidak bakunya tadi adalah depa, sedangkan contoh satuan bakunya adalah meter. Nah, selanjutnya satuan panjang yang akan teman-teman pelajari hari ini ada dua teman-teman. Nah, yang pertama sentimeter. Nah, sentimeter bisa kita tulis dengan singkatan cm. Jadi bisa kita tulis dengan cm ya teman-teman untuk sentimeter. Sedangkan yang kedua ada meter teman-teman.
Untuk meter bisa kita singkat atau kita tulis dengan kode M. Jadi sentimeter ditulis cm, sedangkan meter ditulis m. Nah, teman-teman, tadi jarak antara Nurin dan Kaila itu adalah 1 meter. Teman-teman, di sini Bu Putri ada penggaris. Panjang penggarisnya adalah 1 meter, teman-teman. Nah, di ujung penggaris ada angka 100 ternyata, teman-teman. Nah, 100 dalam penggaris ini kita sebut 100 cm. Jadi, 1 meter itu setara atau sama panjang dengan 100 cm, teman-teman. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas alat ukur satuan baku nih, teman-teman. Nah, alat ukurnya yang pertama adalah penggaris, teman-teman. Penggaris, satuan panjang penggaris adalah sentimeter. Nah, penggaris ini panjangnya berbeda-beda, teman-teman. Di sini, Bu Putri menggunakan penggaris yang panjangnya 20 cm. Nah, ada juga penggaris yang sering teman-teman gunakan saat di sekolah. Nah, penggaris itu panjangnya 30 cm, teman-teman. Dan bahkan juga ada penggaris yang panjangnya 100 cm seperti penggaris yang di awal slide yang Bu Putri tunjukkan. Nah, teman-teman bisa lihat dari titik 0, panjang pengukuran dari angka 0 sampai angka 3 kita sebut 3 cm, teman-teman. Karena satuan pada penggarisnya adalah cm, berarti hasil pengukurannya juga kita gunakan satuan cm. Untuk selanjutnya, di sini juga ada dari titik 0, panjang pengukuran dari angka 0 sampai angka 5, kita sebut dia 5 cm. Nah, alat ukur satuan baku selanjutnya adalah meteran. Kalau yang pertama tadi adalah penggaris, nah untuk yang kedua adalah meteran, teman-teman. Nah, untuk meteran menggunakan satuan meter dan sentimeter. Di sini Bu Putri ada contoh gambar, teman-teman. Ini adalah meteran kain, teman-teman. Nah, meteran ini bermacam-macam, teman-teman. Ada meteran kain, ada meteran roll kecil, dan ada meteran roll besar. Nah, untuk meteran bisa kita mengukur benda-benda yang ukurannya itu lebih panjang. Seperti kita mengukur pintu, lemari, meja, jendela, dan benda-benda lainnya. Kalau kita menggunakan penggaris untuk mengukur pintu, penggaris terlalu kecil, teman-teman. Jadi untuk mengukur pintu, lemari, meja, jendela, dan lain-lain, kita menggunakan meteran. Nah, di sini ada meteran kain, teman-teman. Selanjutnya, Bu Putri juga akan tampilkan meteran roll kecil. Nah, di sini ada gambar meteran roll kecil. Teman-teman bisa lihat ada kode di meterannya. Di situ ada kode 3M. Berarti panjang meteran roll kecilnya adalah sepanjang 3 meter, teman-teman. Atau setara dengan 300 cm. Selanjutnya, di sini ada meteran roll besar. Nah, untuk meteran roll besar ini biasa kita gunakan untuk mengukur benda-benda yang lebih panjang lagi, teman-teman, seperti mengukur jalan, mengukur panjang jembatan, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana caranya mengukur satuan panjang? Nah, Bu Putri akan menjelaskan cara mengukur satuan panjang, teman-teman. Teman-teman perhatikan dengan baik ya. Di sini ada gambar, teman-teman. Kita akan mengukur panjang pena. Nah, caranya yang pertama, letakkan salah satu ujung pena sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Teman-teman pastikan meletakkan ujung penanya pas dengan angka 0 ya, teman-teman. Jangan teman-teman letakkan di ujung penggaris. Kalau teman-teman letakkan di ujung penggaris, nanti hasilnya akan berbeda. Jadi pastikan letakkan ujung pena tepat sejajar dengan angka 0. Kemudian, perhatikan angka yang sejajar dengan ujung pena lainnya. Nah, di sini ujung pena lainnya sejajar dengan angka 11, teman-teman. Nah, jadi panjang pena tersebut adalah 11 cm atau bisa kita singkat dengan 11 cm. Nah, jadi panjang penanya adalah 11 cm. Oke, nah sekarang Bu Putri mau mengajak teman-teman menentukan berapa panjang benda-benda yang akan Bu Putri tampilkan berikut ini. Nah, untuk yang pertama, di sini ada gambar pensil, teman-teman. Berapakah panjang pensil Monita?
Nah, teman-teman boleh perhatikan ujung pensilnya sudah sejajar dengan angka 0 dan ujung pensil lainnya sejajar dengan angka berapa, teman-teman? Barakallah, tepat sekali. Ujung pensil lainnya sejajar dengan angka 6 pada penggaris. Jadi panjang pensil Monita adalah 6 cm. Nah, teman-teman, di sini Bu Putri ada pernyataan nih, teman-teman. Teman-teman sudah belajar terkait huruf kapital? Oke. Nah, coba kita perhatikan bersama-sama, teman-teman. Apakah penulisannya sudah tepat? Oke, kalau belum tepat, kira-kira mana yang harus kita perbaiki untuk penggunaan huruf kapitalnya, teman-teman? Oke, barakallah, tepat sekali, teman-teman. Hmm, huruf M pada kata monita seharusnya kita gunakan huruf kapital. Nah, karena monita berada di awal kalimat, berarti kita harus menggunakan huruf kapital. Untuk penggunaan nama orang, kita awali dengan huruf kapital. Dan untuk mengawali sebuah kalimat juga harus kita awali dengan huruf kapital. Nah, di sini ada contoh berikutnya, teman-teman. Nah, contoh yang kedua, di sini ada krayon. Berapakah panjang krayon Ahza? Oke, barakallah, tepat sekali. Panjang krayon Ahza adalah 10 cm. Kenapa 10 cm, teman-teman? Nah, kita perhatikan. Krayon, posisi krayon sudah sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Nah, ujung krayon lainnya sejajar dengan angka 10 pada penggaris. Oleh karena itu, panjang krayonnya adalah 10 cm. Nah, di sini Bu Putri ada pernyataan lagi, teman-teman. Krayon milik Azza berwarna biru. Azza membelinya di toko Lotus. Nah, apakah penulisannya sudah tepat? Ya, untuk penggunaan huruf kapitalnya belum tepat. Jadi mana yang harus kita perbaiki? Oke, huruf C pada krayon seharusnya kita awali dengan huruf kapital, teman-teman. Karena krayon berada di awal kalimat. Jadi huruf C pada kata krayon kita awali dengan huruf kapital. Selanjutnya, nama orang Azza harus kita awali juga dengan huruf kapital. Jadi A pada nama Ahza harus kita awali dengan huruf kapital. Oke, di sini azanya ada 2, jadi kita gunakan juga huruf kapital. Selanjutnya, Bu Putri mau mengajak teman-teman mengkonversi perubahan satuan baku, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ingat ya, 1 meter itu setara dengan 100 cm, teman-teman. 1 meter sama panjangnya dengan 100 cm. Bu Putri mau tanya, kalau 2 meter kira-kira setara dengan berapa sentimeter, teman-teman? Oke, kalau 2 meter itu setara dengan 200 cm. Sedangkan 3 meter setara dengan 300 cm. Nah, kalau 4 meter kira-kira setara dengan berapa sentimeter ya, teman-teman? Barakallah, tepat sekali. 4 meter setara dengan 400 cm. 4 meter itu sama panjangnya dengan 400 cm. Nah, yang terakhir 5 meter, teman-teman. Kalau 5 meter seharusnya setara dengan berapa sentimeter, teman-teman? Barakallah, tepat sekali. 5 meter sama panjang atau setara dengan 500 cm. Nah, di slide terakhir, Bu Putri mau menyampaikan kesimpulan, teman-teman. Nah, untuk kesimpulan yang pertama, teman-teman ingat, DEPA merupakan satuan tidak baku. Jadi kalau teman-teman mau menghitung DEPA, itu satuannya tidak baku ya, teman-teman. Nanti hasil pengukuran itu pasti berbeda-beda. Nah, untuk yang kedua, alat untuk mengukur satuan baku itu adalah penggaris dan meteran. Tadi meteran itu ada bermacam-macam ya, teman-teman. Ada meteran kain, meteran roll kecil, dan meteran roll besar. Kemudian yang ketiga, satuan baku yang dipelajari hari ini ada 2, teman-teman. Yang pertama meter dan sentimeter. Kalau meter bisa kita tulis dengan tulisan M, sedangkan sentimeter bisa kita tulis dan kita singkat menjadi cm. Nah, yang keempat, konversi 1 meter adalah 100 cm.
Konversi itu perubahannya teman-teman. Jadi perubahan satuannya. Kalau 1 meter itu setara atau sebanding atau sama panjang dengan 100 cm. Kemudian alat kemudian yang terakhir mengukur satuan panjang pada penggaris. Oke, karena penyampaian Bu Putri sudah Bu Putri sampaikan semuanya, Bu Putri ucapkan barakallahu fiik untuk teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan Bu Putri. Bu Putri akhiri pertemuan kita hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.